Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bang Ramdan. Ya, kembali sekarang UI Watch ya. Kita kembali untuk membahas isu terkini ya untuk jelang esok ya, jelang tanggal 22 di mana MK akan memberikan keputusan ya dari sidang-sidangnya selama ini. Bagaimana menurut Bang Ramdan? Kalau menurut saya sebenarnya ada sikap optimis dan sikap pesimis. Ya. Yang optimisnya kita adalah kalau kita ikuti perjalanan persidangan di MK itu ada nampak sekali bahwa 02 dan 01 dan 02 bisa mematahkan semua argumentasi yang dikeluarkan 01 dan 03. Maaf, koreksi ya, Bang. Ya. Bisa mematahkan semua alibi-alibi atau pendapat-pendapat dari 02. Tapi itu kan baru dalam konteks perdebatan di MK. Lalu kemudian petitum dari 01 dan 03 adalah sangat berat untuk membatalkan kemenangan 02 atau pemilu ulang atau menghilangkan Gibran dari persaingan itu. Nah, ini apakah mungkin itu bisa dilaksanakan? Itu saja lebih dulu. Kalau menurut saya kalau secara pesimis, salah optimis itu bisa saja terjadi. Ya. Tapi kita harus juga realistis. Apakah MK mempunyai keberanian untuk melakukan apa yang dituntutkan dalam petitum yang diberikan oleh 01 dan 03 itu? Mungkin hal yang mungkin menarik adalah yang lebih realistis adalah MK mengabulkan sebagian, tidak membatalkan. Sebagian. Tidak membatalkan. Sebagiannya itu apa, Bang? Ya, ini tidak membatalkan kemenangan, tidak membatalkan kemenangan 02, tapi tidak membatalkan kemenangan 02, tetapi memberikan beberapa catatan-catatan untuk tidak lagi terjadi di 2029. Umpamanya anak presiden tidak boleh lagi maju. Bagi presiden yang masih baru yang sudah tidak lagi menjabat, tidak boleh lagi anaknya langsung menjadi calon. Yang kedua adalah bansos tidak bisa dikelola secara sekendak hatinya. Itu mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu ya bagaimana formalisasinya, tapi nampaknya akan seperti itu. Gitu. Ya, tapi harapan kita adalah bahwa MK akan mengabulkan petitum dari 01 dan 03 walaupun itu berat dan ada rasa pesimis sebagaimana disebutkan oleh Profesor Dr. Denny Indrayana dalam kajiannya bahwa akan susah sekali bagi MK untuk menentukan kemenangan bagi 01 dan 03. Demikian. Makasih. Itu ya menurut Abang ya. Jadi menurut Abang dengan penjelasan itu akankah ya? Artinya akankah MK ini berpihak, artinya objektif? Ya, berpihak objektif itu kan sangat multitafsir. Mungkin MK menyatakan dengan mendukung, dengan memberikan hukum-hukum baru untuk 2029, dia sudah objektif. Itu mungkin itu kan. Tapi bagi kita yang mengharapkan agar 2029. Ya, itu akan yang 2024 2024 itu dimenangkan si 02 ini. Tapi ya itu kalau kita lihat, tapi mudah-mudahan MK melakukan tindakan yang menerobos ke perbedaan ini, di mana dia kemudian tidak lagi menganggap bahwa telah terjadi kecurangan yang TSN, maka dia membatalkan ini dan kemudian mengumumkan menerima daripada petitum 03 dan 01. Gitu ya. Tapi bagi saya berat sekali itu. Konsekuensinya akan memberikan. Nah, konsekuensinya Bang, kalau andai kata perkiraan ya, ini kan asumsi dari yang tadi Abang utarakan itu, dampaknya bagaimana? Dampaknya mana? Dampak setelah jika yang 02 menang jika yang tadi jika yang Bang Ramdan utarakan itu ternyata terwujud,
Kira-kira apa Bang? Ya berarti kita akan menghadapi kondisi yang mengerikan dan mengecewakan 5 tahun mendatang. Ya. Tapi yang kita harus terima itu sebagai suatu kenyataan fakta sejarah bahwa memang Republik ini tidak pernah bisa berubah dalam demokrasi dan penegakan hukum. Itu doang kita berkeluh kesah. Walaupun kita harus menerima, maksudnya kita harus. Ya apa yang kita lakukan kalau itu sudah ditetapkan oleh MK? Apa kita mau melawan? Kita nggak punya prasarana untuk melawan. Paling kita akan jawab saja. Tapi realistisnya adalah bahwa kita akan menghadapi, jangan terlalu berharaplah kepada MK ini. Berharaplah pada hal-hal yang masa depan kita sajalah, bahwa kita makin susah hidupnya, makin sengsara, dan sebagainya macam gitu. Gitu ya Bang ya. Oh ya, adakah situasi lain yang mungkin terjadi? Susah untuk dinyatakan ya apa yang terjadi, tapi kita lihatlah apakah kalau nanti masyarakat menolak ini, berarti kan masyarakat bergolak. Tapi apakah akan ada gejolak kalau kondisi sekarang ini? Saya pesimis, walaupun saya berharap ada gejolakan, tapi pesimis. Bagaimana lah? Ya kita. Saat ini masyarakat artinya antisipasi terhadap kemungkinan gejolak masyarakat menurut Abang? Ya, saya sendiri berharap agar ya ada reaksi masyarakat, tapi apakah reaksi masyarakat itu bisa berakibat lebih luas daripada yang terjadi sekarang? Kita tidak tahu. Karena kalau kita lihat terus terang aja ya, kan demonstrasi kan terjadi di mana-mana, tapi ya yang ikut dikit-dikit saja. Kita pernah ikut cuma paling 100 orang, 200 orang. Seruan-seruan agar ada aksi itu seperti hampir tidak terdengar gitu, sehingga Menko Polhukam menyatakan itu riak kecil, malah Gibran dengan Mercedes menyatakan sepi itu kan cuma diapakan. Itu ini Bang, maksudnya sebaiknya ya itu mereka ya, artinya itu seperti cyber gitu ya, sebaiknya mungkin kita berjalan sesuai dengan upaya kita untuk melawan kezaliman ini maksimal gitu. Ya kalau saya sih mereka bilang mereka terserah mereka. Kalau saya sih pengen ada perlawanan, tapi ya mau diapakan? Kita realistis saja. Apakah akan ada perlawanan yang kita lihat? Yang bisa melakukan perlawanan itu kan cuma Habib Rizik, ya. Kan beliau sekarang masih dikekang, belum boleh bicara. Atau siapa lagi? Yang lain-lain kurang ada ketokohan untuk bisa menggerakkan massa sebanyak mungkin dalam memprotes hal-hal yang tidak kita senangi ini. Oh gitu ya Bang ya. Ya. Jadi kesimpulannya apakah Abang bisa artinya agak pesimis, cenderung ya pesimis, atau ada celah-celah yang masih memungkinkan untuk kita berjuang lebih kuat lagi untuk melawan. Ya kita lihat kita kan berfokus pada apa yang akan terjadi di MK tanggal 22 April itu. Kalau saya pesimis, MK akan mau menerima petitum yang dari 01 dan 03. Meskipun argumentasinya kuat. Wah, argumentasi kuat sekali, sangat kuat, dan kita yakin bahwa itu dengan argumentasi itu. Ya tapi kan ya saya tidak tahu, rasa saya MK tidak akan serevolusioner itu untuk mengubah ketentuan KPU yang sudah ada itu. Gitu ya Bang ya. Itu menurut saya. Walaupun saya berharap sebaliknya ya. Saya harapkan ada MK menyatakan pemilu ulang, diskualifikasi 02, atau minimal Gibran diskualifikasi dan dilakukan pemilu ulang yang baru. Itu yang saya harapkan. Tapi kalau secara realistis saya lihat akan berat bagi MK berani seperti itu. Orang-orangnya itu ya tidak punya kualifikasi revolusioner, saya pikir. Baik siapa namanya ini MK itu. Dari 8, apalagi kalau yang 9 itu yang
iparnya Jokowi itu muncul. Dari 8 ini saya tidak melihat mereka akan revolusioner berani Gitu ya, Bang? melakukan perubahan yang kita harapkan. Demikian. Di situ ya Bang ya. Ya oke. Saya rasa kita masih ada waktu 4 hari ke depan ya untuk mengatur semuanya. Amin, amin. Untuk membuat strategi yang jitu ya untuk untuk melanjutkan perjuangan yang masih panjang ini. Ya, semoga Allah berpihak kepada dukungan kita. Amin, ya. Tapi kalaupun tidak berpihak ya kita terima aja sebagai teman Allah gitu. Yang dimana berarti Allah akan memberikan hal yang lain kepada kita kalau tidak terjadi apa yang kita harapkan di MK ini. Nanti kita lihat ya Bang. Ya, kita takwa aja lah, takwa kepada Allah. Masih ada 4 hari lagi. Ya, saya rasa untuk sesi ini kita tutup dulu sampai di sini. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami, kami berdua, Bang Ram dari Akrom dan saya sendiri Indah Namuddin. Terima kasih kepada semua pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.